Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Idoi? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat pembelajaran dan pengaruhnya dari menghafalkan Quran terhadap kecerdasan anak. Berikutnya adalah foto dari otak manusia. Bagian yang aktif di depannya adalah apabila kita melihat kata. Melihat kata maka bagian ini akan aktif, mempunyai warna yang berbeda merah ini. Kemudian apabila mendengar maka gambarnya adalah seperti yang ada di bagian belakang ini. Bagian merah inilah yang aktif. Nah, disinilah bagian-bagian yang aktif, yang mana setiap kita melakukan aktivitas apapun itu akan berada pada daerah yang berbeda-beda. Kalau tadi melihat di sini, berarti mendengar ada di sini, nanti menyentuh, kemudian melakukan hal yang sifatnya kinestetik juga akan ada pada bagian-bagian yang berbeda. Nah, itu apabila kita mengaktifkan mereka semuanya, maka akan mudah pula kita untuk belajar hal-hal yang baru. Berikutnya ini adalah apa yang disebut dengan myelin. Myelin ini identik dengan pengulangan. Apabila kita mengulang sekali maka akan muncul lapisan myelin ke-1. Apabila kita mengulang lagi yang kedua kalinya akan tambah lapisan myelin yang kedua. Semakin sering kita mengulang maka berarti kita akan semakin meningkatkan daya ingat kita. Kalau kita sudah hafal benar, mungkin dengan mengulang sampai 100 kali maka itu akan tidak bisa hilang dari ingatan kita. Ternyata semua bagian dari otak kita itu menjadi aktif pada saat kita melakukan proses menghafalkan Al-Quran. Kita lihat di gambar ini bagian otak yang disebut dengan lobus temporal, yaitu bagian yang berwarna kuning. Lobus temporal ini akan menjadi aktif pada saat kita menghafalkan Al-Quran. Di dalam lobus temporal ini ada bagian yang disebut dengan hipokampus, yang mana fungsi dari hipokampus ini adalah dengan daya ingat. Dia berfungsi untuk merekam apapun yang kita hafalkan. Nah, fungsinya di sini sangat penting sekali pada waktu proses menghafalkan Al-Quran, di mana kita mendengar, kemudian mengulangnya, mengucapkan dengan pronunciation yang benar, kapan kita harus menggunakan suara dari tenggorokan, mengatur lidah, mengatur gigi dan lain sebagainya, sehingga ini akan mengaktifkan seluruh bagian dari otak ini yang mengatur tentang suara maupun kinestetik, yaitu bagaimana menggerakkan bagian-bagian organ yang ada pada tenggorokan, lidah, gigi dan lain sebagainya. Apa efeknya? Efeknya tentu kemampuan menghafal kita, kemampuan belajar kita, kecerdasan kita akan menjadi lebih baik. Kalau berbicara tentang memori, daya ingat, maka berarti bahwa kita sedang membicarakan komponen yang disebut dengan hipokampus. Hipokampus ini berada pada sisi kiri dan kanan pada otak kita, yang bertanggung jawab untuk merekam apa yang kita pelajari. Hipokampus ini bekerja 24 jam untuk mengkonsolidasi seluruh organ-organ tubuh kita sehingga berjalan sebagaimana layaknya kita bisa hidup. Waktu kita mendengarkan Al-Quran saja, membacanya saja itu tidak sama. Kalau kita menghafalkan Quran dengan mendengar kemudian mengucapkannya, dibandingkan dengan kita hanya membacanya dalam hati, tentu hasilnya tidak akan sama. Berikutnya adalah bagian otak yang disebut dengan lobus parietal yang berwarna biru ini. Antara kiri dan kanan berbeda fungsinya. Untuk bagian kiri, lobus parietal ini berfungsi untuk reading, writing, dan speech. Kemudian juga belajar matematik. Sedangkan lobus parietal bagian kanan fungsinya untuk bongkar pasang atau bongkar simpan.
Jadi di sini kalau kita misalkan membongkar mesin sepeda motor, kemudian bisa mengembalikan lagi pada posisi semula, maka disitulah fungsi dari kecerdasan lebus parietal bagian kanan. Kecerdasan ini disebut dengan kecerdasan visual spasial. Contoh lainnya mungkin kalau kita mengingat suatu tempat, kecerdasan ini sangat penting terutama mungkin bagi kita yang punya profesi sebagai astronom atau sebagai navigator kapal atau pilot pesawat terbang. Jadi pada intinya semua kecerdasan ini apabila sudah kita tumbuh kembangkan, maka profesi apapun yang akan kita kerjakan nantinya itu akan menjadi bagus karena basicnya sudah ada, tinggal mengembangkan gitu. Nah, contohnya yang lain adalah para ilmuwan zaman keemasan Islam dulu, misalkan Ibnu Sina. Beliau bukan hanya sekedar seorang ilmuwan bidang astronomi, tapi juga seorang ahli dalam bidang matematika, kemudian juga kedokteran. Mungkin juga yang lainnya adalah algoritmi atau algoritma. Dia seorang yang hebat dalam matematika, tapi juga hebat dalam bidang kedokteran. Mereka punya hafalan Quran lebih dahulu sebelum mereka belajar tentang ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, sehingga kecerdasan mereka sudah dibentuk sejak awal, sehingga akhirnya ketika mereka harus belajar hal-hal baru yang sifatnya umum, mereka akan lebih mudah karena kecerdasan mereka sudah terbentuk. Berikutnya adalah yang disebut dengan lobus frontal, di mana ini berfungsi untuk mengenal berbagai karakter, kemudian juga sebagai pengendali konsolidasi keseluruhan bagian-bagian otak, di mana dia ada sebagai CEO dari semua bagian otak. Dialah yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter seseorang. Apabila kita terlatih seawal pada bagian lobus frontal ini, maka karakter seorang anak akan bisa terkendali dengan baik. Membangun karakter adalah dengan membangun lobus frontal. Apabila ini tidak terbangun dengan baik, maka bisa jadi seorang itu akan menjadi pandai, pintar, tetapi dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Mungkin pada saat menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dia akan melampiaskan dalam bentuk yang sifatnya merusak, misalnya melempar barang, menghancurkan barang, ataupun yang lain-lainnya. What water cycle is? There is so much water rainfall, it can be storage water in the soil. Storage water in the soil are very useful for human activity, just like for drink, take a bath, wash a plate, and other. This is the stage of water cycle R. The first is after air hujan yang mengalir. Apakah yang terjadi? Apakah ada perbedaan antara air A dan air B? A lebih jernih dari air B. Tanah yang tidak tertutup oleh hutan dikata sebanyak 1,5 ml menggunakan spet. Untuk selang transparan di botol transparan. Letakkan botol di tempat yang terbuka. Berapa temperatur di termometer sekarang? Perubahan lingkungan ini adalah 1. Hujan, 2. Angin, 3. Cahaya matahari, 4. Tanah, dan yang kelima adalah gelombang laut. Gelombang laut dapat terjadi dan yang tiupan angin. Gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga selancar air dan pembangkit listrik yang Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan yang terbaik untuk para siswa peserta didik di IPS yang tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.